Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsanul Mukminin dengan nomor NIM 196300029. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sintesis Bismut Titanat menggunakan metode lelehan garam LICL. Hal yang akan saya sampaikan ada 3 hal, yaitu latar belakang penelitian, kedua, tujuan dan batasan penelitian, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian yang akan saya lakukan. Pertama, latar belakang penelitian. Bismut titanat telah dikenal sebagai senyawa aurifilius yang mempunyai sifat ferroelektrik, piezoelektrik, memiliki sifat dielektrik tinggi yang konstan, serta fotokatalis. Sifat-sifat ini digunakan dalam teknologi komputer berbasis nano oleh manusia sekarang. Namun sebenarnya, penelitian bismut titanat telah lama ada sekitar tahun 1980-an. Salah satunya adalah Kimura yang melakukan penelitian tentang sintesis bismut titanat dengan menggunakan garam campuran KCl-LiCl. Adapun hasil penelitiannya diketahui bahwa semakin banyak konsentrasi LiCl yang ditambahkan akan menghasilkan semakin besar partikel bismut yang terbentuk. Hal ini dapat dilihat dari gambar morfologi dengan menggunakan analisis SEM seperti yang terlihat di sini. Diketahui juga bahwa dalam grafik penelitian ini, senyawa bismut titanat akan terbentuk dengan lelehan garam tunggal LiCl pada suhu pemanasan atau suhu sintering pada suhu 800-an dengan waktu lebih dari 1 jam. Dari penelitian sebelumnya ini, diketahui bahwa ada yang berbeda jika kita menggunakan garam LiCl dalam metode lelehan garam. Yang berbeda adalah akan terbentuk senyawa yang tidak diketahui dalam masa transisi menuju fase intermediate hingga terbentuk bismut titanat. Dalam jurnal Kimura tahun 1983 ini, fase itu dinamai fase yang tidak diketahui. Namun secara garis besar, metode sintesis bismut titanat menggunakan lelehan garam tetap sama, yaitu mengalami 3 tahap. Tahap pertama, prekursor yang mengandung oksida akan dicampur dengan garam. Tahap kedua, campuran akan mengalami pelelehan dan akan saling bereaksi. Lalu, tahap ketiga akan terjadi proses nukleasi dan pertumbuhan partikel perovskit. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah tujuan dan batasan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek dari menggunakan lelehan garam LiCl dalam sintesis bismut titanat dan suhu sintering atau pemanasan atau pemanasan yang nantinya akan berefek pada struktur dan morfologi dari bismut titanat yang terbentuk. Kemudian, batasan dari penelitian ini adalah saya akan mensintesis bismut titanat menggunakan lelehan garam LiCl dengan variasi suhu, yaitu pada suhu 700, 750, 800, 850, dan 900 derajat Celcius. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1,5 jam, sesuai dengan jurnal referensi yang telah disampaikan sebelumnya. Ketiga, hal yang ingin saya sampaikan adalah terkait metodologi. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei sampai Juli pada tahun 2025 yang akan dilakukan di laboratorium jurusan kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan mungkin akan menggunakan laboratorium tambahan untuk penyempurnaan metode. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang digunakan atau alat yang digunakan adalah sebagai berikut.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini pertama ada seperangkat alat gelas, timbangan analitik, mortar, hot plate, kertas aluminium, oven, furnace, fotoreaktor, dan satu set alat instrumen SLT, SEM, SDS, dan juga UV vis DRS instrumen. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Bi2 bismut oksida, titanat oksida, LiCl, dan juga perak nitrat dan aqueous. Dalam penelitian ada 2 tahap yang diperlukan. Pertama adalah sintesis bismut titanat menggunakan metode lehen garam, dan yang kedua adalah karakterisasi dari produk yang dihasilkan. Dalam proses sintesis diketahui bahwa penelitian ini memerlukan preparasi sampel terlebih dahulu, yaitu titanat oksida dan bismut oksida akan ditimbang. Kemudian ia akan dicampur menggunakan mortar. Yang keempat, dia akan dikalsinasi pada suhu 700 untuk waktu 1 jam. Kemudian sampel akan terbentuk dan didinginkan pada suhu ruang. Adapun proses sintesis yang kedua adalah sintesis bismut titanat itu sendiri. Sampel yang telah dipreparasi akan dicampur dengan LiCl yang sebelumnya sudah ditimbang. Kemudian LiCl dan sampel akan ditumbuk selama 1 jam, lalu akan dikalsinasi pada suhu 700 pada waktu 1 jam. Kemudian akan dianalisis dan difilter menggunakan perak nitrat. Kemudian akan di oven kembali untuk 3 jam, dalam waktu 3 jam pada suhu 900 derajat. Yang terakhir, dalam penelitian ini akan dilakukan karakterisasi. Karakterisasi yang diperlukan atau dibutuhkan adalah SRD yang nanti akan mengidentifikasi fase dan struktur dari kristal yang terbentuk. Yang kedua adalah SEM yang akan menganalisis morfologi dan ukuran partikel. Kemudian yang terakhir adalah UV vis DRS yang nanti akan menjabarkan vibrasi dari bismut titanat dalam strukturnya dalam berbagai variasi suhu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.